Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya jelaskan mengenai metode regulavalsi. Jadi kalau sebelumnya kita belajar mengenai metode biseksi, di mana metode biseksi mengedepankan dengan teknik bagi dua antara dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, di mana metode biseksi itu mempunyai kelemahan, salah satunya yaitu untuk mencapai konvergensi, untuk mencapai nilai hampiran X yang mendekati nilai sejati itu lebih lambat. Nah, sehingga muncul metode yang kedua, yaitu metode regulavalsi, dengan menghitung atau dengan memperhitungkan nilai fungsi A dan fungsi B. Nah, logikanya di sini ditulis bila fungsi A itu lebih dekat dengan 0 daripada fungsi B, tentu akar persamaannya itu akan lebih dekat ke A. Jadi X-nya itu sama dengan A daripada X ke B. Jadi logikanya kalau misalkan fungsi A-nya itu mendekati nilai 0, mendekati nilai sejati, maka yang diambil nilai X-nya pasti akan mendekati nilai A. Dan sebaliknya. Metode yang memanfaatkan nilai fungsi A dan fungsi B ini disebut dengan metode regulavalsi, atau ada istilah lain yaitu metode posisi palsu atau false position method. Nah, di sini ada contoh gambar kurva dari metode regulavalsi. Dari kurva ini, misalkan kita mau menyelesaikan dengan metode biseksi, tentu dengan membagi dua. Misal di sini ada titik A dan titik B, kemudian kita garis dari titik A ke titik B, ini adalah garis C. Nah, ketika menggunakan metode biseksi, kita harus membagi dua dari garis ini, kemungkinan di sini. Nah, ini C1 misalkan. Nah, kemudian dari sini kita bagi dua lagi, kemungkinan di sini. Ini C2. Kemudian bagi dua lagi. Nah, di sini ini C3 dan seterusnya sampai mendekat. Ini yang terdekat. Jadi dengan metode biseksi, sebenarnya dari lelaran pertama, iterasi pertama ini sudah agak dekat dengan posisi nilai sejati. Tapi dengan adanya metode biseksi ini, itu menjadi malah menjauhi nilai X-nya. Nah, maka dari itu ada penyempurnaan dari metode biseksi ini. Kita bisa menggunakan metode regulavalsi, yaitu di mana untuk mencari nilai C-nya itu dengan menggunakan rumus B min fungsi B dikali dengan B min A dibagi dengan fungsi B dikurangi dengan fungsi A. Jadi kalau misalkan digambarkan dengan grafik di sini, ada titik A dan titik B, kemudian kita tarik garis C. Nah, perpotongan A sama B diketahui nilai C-nya, yaitu di sini. Kemudian dari titik ini ditarik garis lagi. Kemudian dapat nilai perpotongan nilai C-nya itu ada di sebelah sini. Kurang lebih di sini. Ini C2 misalkan. Nah, kemudian dari perhitungan yang dilakukan, yang diambil yaitu nilai A-nya C1, nilai B-nya itu C2. Nah, sehingga dari sini ini kita tarik garis lurus lagi. Anggap saja lurus ya. Nah, kurang lebih nanti ketemunya di sini. Ini C3 dan seterusnya sampai mendekati nilai X atau nilai sejatinya. Nah, otomatis kalau dengan menggunakan metode regulavalsi ini akan lebih cepat menemukan nilai X-nya yang mendekati nilai sejati ya.
Oke, langsung saja. Nah, ini ada rumus. Rumus ini nanti yang sering ini yang pokok nanti yang kita pakai. Kemudian ada source code. Source code ini nanti bisa dicoba sendiri. Secara umum larangan metode biseksi itu lebih cepat daripada metode bagi dua. Kalau dilihat dari grafiknya tadi sekilas memang lebih cepat. Kalau dengan bagi dua tadi ada berapa tuh? 4 atau 5 lelaran atau iterasi. Nah, sedangkan dengan metode biseksi regulavasi tadi 3 saja sudah mendekati nilai sejati. Tetapi ada kemungkinan lelaran metode regulavasi ini lebih lambat. Contoh kasusnya bila kurvanya itu cekung atau konkav. Jadi di sini ada contoh kurva yang bentuknya cekung. Kalau menggunakan metode regulavasi, ini akan menjadi malah lebih lambat. Misalkan ini ada lelaran pertama, kita tarik garis C1-nya di sini atau C0 di sini. Kemudian dari sini kita tarik garis lagi C2-nya di sini, kita sampai sini, kita tarik garis lagi C3-nya di sini. Nah, padahal ininya di sini ya. Kalau menggunakan bagi dua mungkin lebih cepat ya. Jadi dalam hal di beberapa kasus ini tentu hasilnya juga mana yang lebih menguntungkan antara biseksi atau regulavasi. Misal ini menggunakan biseksi ya, ini C1, kemudian diambil setengahnya lagi, ini C2, ambil setengahnya lagi, C3, ambil setengahnya lagi. Jadi ya ada plus minus masing-masing ya antara metode biseksi dengan metode regulavasi. Oke, ini ada istilah titik mandek, dulu pernah dibahas di metode biseksi ya, ada start and point. Jadi kalau misalkan nilai ujungnya atau nilai C-nya itu tidak berubah cukup banyak gitu, nah itu menandakan bahwa itu adalah titik mandeknya. Nah, misal di sini ada contoh. Contoh ini sama seperti metode biseksi kemarin. Jadi fungsi X sama dengan nilai eksponensial pangkat X dikurangi dengan 5X pangkat 2 dalam selang 0,1 0 sampai 1 dengan nilai epsilon 0,00001. Nah, di sini ada nilai A-nya adalah 0, nilai awal, kemudian selang keduanya nilai B-nya adalah 1, kemudian kita cari nilai C. Nilai C berarti dicari dengan menggunakan fungsi dengan menggunakan rumus yang ini ya. Dan menggunakan rumus ini atau menilai C. Kemudian dihitung fungsi dari masing-masing, nilai fungsi A, fungsi C, dan fungsi B. Kemudian menentukan selang baru. Ini sama seperti proses menentukan selang baru dengan menggunakan biseksi. Kemudian diulangi langkah itu sampai menemukan titik mandek atau sampai dengan nilai error yang kita kehendaki ya. Kalau di sini nilai epsilonnya 0,001. Kalau di sini sebenarnya ini tidak ketemu nilai 0,01. Hanya saja di sini ada titik mandek di iterasi ke-12 ya. Di sini ada 0,605267 dan seterusnya itu adalah 0,605 sekian. Dan iterasi berikutnya juga sama, maka dapat dikatakan iterasi ke-12 ini adalah titik mandeknya. Jadi nilai X-nya itu adalah nilai X yang mendekati sejatinya, itu nilai hampirannya itu adalah 0,605267. Nah, mungkin ini ada perbaikan metode regulavasi juga.
Tapi kita coba langsung di Excel-nya ya. Nah, ini kita pakai yang metode biseksi kemarin. Rumusnya sama ya, eksponensial X dan seterusnya. Kita duplikat. Oke, ini regular Fauci. Nilai fungsinya sama, eksponen pangkat X dikurangi dengan 5X pangkat 2. Selangnya 0 sampai 1 sama. Nilai epsilonnya 0,01. Oke, kita nanti abaikan dulu. Nah, di sini ini tetap kita pakai ya. Ini untuk menentukan selang baru. Yang kita perlu tambah yaitu nilai C-nya. Nilai C-nya yaitu B dikurangi dengan fungsi B. Saya langsung aja ya, FB dikali dengan FA. Sorry, ini FB dikali dengan B dikurangi A, kemudian dibagi dengan FB min FA. FB min FA. Nah, yang perlu kita ganti adalah yang ini, kita hapus dulu atau biarkan dulu lah. Oke. Nah, di sini ini metode biseksi, kita perlu ganti dengan menggunakan formula yang dari sini. Nah, di sini nilai B saya ambilkan, sorry, nggak bisa ya. D6, kemudian FB-nya, kemudian nilai B-nya D6, kemudian nilai A-nya 0, nilai FB-nya, nilai FA-nya, oke, ini FB ya. Yang ini kemarin tetap ya. Jadi nilai fungsi itu mengambil dari ini, dimasukkan aja nilai X-nya. Fungsi C juga sama, fungsi B sama. Yang selang ini cukup dari D, yang B dikurangi C atau C dikurangi dengan A itu sama panjang selang. Kemudian yang bawah, nah ini jika nilai fungsi A dikali fungsi C itu kurang dari 0, maka selang barunya adalah AC. Jika fungsi A dikali fungsi C lebih dari 0, maka selang barunya adalah CB. Ini tetap menggunakan konsep dari biseksi kemarin. Nah, tinggal yang ini kita tarik ke bawah. Oke, di sini ini diabaikan dulu yang warna reset. Nah, di sini ada nilai 0,3, apakah sama? 0,30471 sekian sama ya. 0,519 0,5 00129 sama. Nah, ini kita perhatikan nilai ini, nilai di iterasi ke-12 ini dan iterasi ke-11 dan seterusnya ini adalah nilai stagnan ya, nilai mandek, titik mandek. Jadi kemungkinan nilai
hampirannya yaitu 0,65267 sekian sekian sekian. Nah, ini sama sih seperti yang ada di slide. Jadi kalau dengan menggunakan metode biseksi kita bisa kalau ini kemarin kita harus mencari nilai epsilon yang nilai error yang 0,001 ya. Jadi ketemunya di iterasi 16. Ketemu nilai x-nya atau nilai c-nya atau nilai x-nya itu 0,605262 dan seterusnya. Nah, sedangkan dengan metode regularisasi ketemunya juga sama 0,605267 sekian, tapi pada iterasi ke-11 atau ke-12. Nah, sedangkan ini kita ketemu di iterasi ke-16. Jadi lebih cepat ya bila dibandingkan dengan metode biseksi kemarin. Nah, tapi ada beberapa kondisi karena tadi ada beberapa error ya. Jadi kita bisa memperbaiki metode biseksi dengan mengubah nilai f pada titik mandek itu diganti dengan nilai setengah kalinya gitu. Jadi nanti hasilnya juga akan berubah tentunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tetap nanti hasilnya juga nggak jauh beda dengan metode hasil perhitungan yang kita coba tadi. Jadi nilai akar persamaan nonlinear dari nilai x-nya itu adalah 0,605267 sekian sekian sekian. Oke, itu aja saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar metode numerik, khususnya permasalahan persamaan non linear dengan menggunakan metode regularisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.